Ini baru kejutan. Puji performa Indonesia, pelatih Irak siapkan trik dahsyat untuk menyapu bersih Vietnam. Bantu Garuda lolos. Ini bukan akhir. Shin Tae-yong berjanji siapkan strategi baru setelah kegagalan melawan Irak. Apakah yang akan dilakukannya untuk mengejutkan Filipina? Skandal besar terungkap. Asnawi Mangkuala membeberkan rahasia di balik kekalahan memalukan dari Irak, apa yang sebenarnya terjadi di dalam tim. Perkara serius, Erick Thohir ungkap fakta tersembunyi setelah kegagalan timnas Indonesia oleh Irak, apa yang akan terjadi setelah evaluasi. Detik-detik memilukan. Shin Tae-yong pecahkan rahasia hitam pasca kartu merah untuk Jordi Amat melawan Irak. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Di balik kegagalan menyedihkan, Shin Tae-yong membuka rahasia kelam tentang kondisi Hernando Ari pasca kesalahan fatal. Apa yang terjadi di balik layar? Terobosan sensasional. Menpora menggila. Timnas Indonesia dibandingkan dengan tim ranking 50 FIFA setelah kekalahan memalukan. Apa yang terjadi sebenarnya? Terungkap. Timnas Indonesia dilanda krisis. Setelah kekalahan telak dari Irak, apa yang harus dilakukan untuk bangkit? Semua fakta diungkap. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Ini baru kejutan. Puji performa Indonesia, pelatih Irak siapkan trik dahsyat untuk menyapu bersih Vietnam. Bantu Garuda lolos. Jesus Casas terkesima dengan perkembangan Timnas Indonesia dalam 3 pertemuan melawan Irak. Timnas Irak melihat bahwa Indonesia bermain jauh lebih baik setelah melakukan peningkatan pemain di kandang sendiri. Tim yang dijuluki Singa Mesopotamia ini telah menjadi lawan yang akrab bagi Garuda setelah bertemu 3 kali dalam 7 bulan terakhir. Pertemuan terbaru terjadi ketika Irak mengalahkan Indonesia pada pertandingan kelima Grup F kualifikasi Piala Dunia 2024 pada Kamis kemarin. Meski hasil ini kurang memuaskan, permainan Indonesia menunjukkan perkembangan dibandingkan 2 pertemuan sebelumnya. Pada laga sore tadi, Indonesia tampak mampu menekan Irak secara konsisten pada babak pertama. Penurunan performa pada babak kedua membuat Aiman Hussein mencetak gol cepat diikuti kartu merah untuk Jordi Amat. Pelatih Irak, Jesus Casas mengakui penampilan Indonesia yang jauh lebih baik. Saya pikir Indonesia akan menjadi tim selanjutnya yang lolos. Mereka masih harus melawan Filipina di sini, tetapi dengan starting line up yang mereka miliki sekarang, saya yakin mereka akan menang melawan Filipina, ujar Casas. Irak pun berniat membantu dengan mengalahkan Vietnam pada laga terakhir. Kami memang ingin memenangkan seluruh pertandingan grup termasuk melawan Vietnam, tegas Casas. Irak saat ini mengoleksi 15 poin, sudah dipastikan lolos ke putaran ketiga. Sedangkan Indonesia perlu menang melawan Filipina atau berharap Vietnam tidak menang melawan Irak untuk bisa menyusul ke babak elit Asia. Ini bukan akhir. Shin Tae-yong berjanji siapkan strategi baru setelah kegagalan melawan Irak. Apakah yang akan dilakukannya untuk mengejutkan Filipina? Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memastikan timnya akan memperbaiki kesalahan sebelum berhadapan dengan Timnas Filipina. Ia menyatakan bahwa para pemain akan bekerja lebih keras lagi. Timnas Indonesia harus rela kalah dari Timnas Irak dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia harus berjuang keras di pertandingan terakhir melawan Filipina untuk bisa lolos ke putaran ketiga. Untuk itu, Coach Shin menegaskan timnya akan memperbaiki sejumlah kesalahan yang terjadi pada laga melawan Irak untuk pertandingan berikutnya. Saya bingung harus mengatakan apa, tetapi saya akan mempersiapkan tim ini untuk menjadi lebih baik. Tidak ada tempat lagi untuk mundur, kita harus bekerja lebih keras, kata Shin Tae-yong. Saya juga tidak menganggap tim Filipina mudah, para pemain kita harus bekerja keras, jelas STY. Dalam laga melawan Irak, Timnas Indonesia melakukan beberapa kesalahan. Handball Justin Hubner yang berujung penalti, kartu merah untuk Jordi Amat, dan kesalahan fatal dari Hernando Ari yang berakibat pada gol kedua.
Oleh karena itu, Shin Tae-yong mengatakan timnya akan mengevaluasi hal-hal ini sebelum berhadapan dengan Filipina. Pertandingan tersebut akan berlangsung di GBK pada Selasa 11 Juni mendatang. Hari ini kami sudah bekerja keras, tetapi sayangnya kemasukan gol karena kesalahan sendiri, tutur Coach Shin. Namun perjalanan kami masih panjang untuk mencapai puncak, jadi kami akan berusaha lebih keras lagi untuk memenangkan pertandingan selanjutnya, tegas STY. Skandal besar terungkap. Asnawi Mangkualam membeberkan rahasia di balik kekalahan memalukan dari Irak, apa yang sebenarnya terjadi di dalam tim. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam meminta maaf atas kekalahan dari Timnas Irak di match I5 Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia mewakili rekan-rekan setim dalam permintaan maaf ini. Setelah pertandingan melawan Irak, Asnawi menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter. Ia menyadari bahwa hasil ini tidak memuaskan bagi para supporter dan Timnas Indonesia. Saya mewakili seluruh pemain memohon maaf kepada supporter dan fans karena hasil ini tidak memuaskan, ujar Asnawi kepada awak media. Hasil ini membuat Timnas Indonesia belum bisa memastikan diri lolos ke putaran ketiga. Skuad Garuda harus memenangkan pertandingan terakhir melawan Timnas Filipina pada 11 Juni mendatang jika ingin memastikan tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Asnawi optimistis bahwa Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran ketiga. Pemain Port FC itu menegaskan bahwa skuad Garuda siap memberikan segalanya di laga terakhir. Tentunya kita masih ada satu peluang untuk melaju ke putaran ketiga, ucap Asnawi. Pada tanggal 11 nanti kami akan berusaha semaksimal mungkin mendapatkan poin agar kita bisa melaju ke ronde berikutnya, tegas Asnawi. Pertandingan tersebut akan kembali dimainkan di GBK pada Selasa 11 Juni 2024. Jika menang, Timnas Indonesia tidak hanya lolos ke babak ketiga, tetapi juga memastikan tiket ke Piala Asia 2027. Perkara serius, Erick Thohir ungkap fakta tersembunyi setelah kegagalan Timnas Indonesia oleh Irak, apa yang akan terjadi setelah evaluasi? Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk melakukan evaluasi serius setelah kekalahan dari Irak pada laga Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Asnawi Mangkualam dan timnya kalah dari Singa Mesopotamia di hadapan lebih dari 60.000 penonton di Stadion Utama GBK Kamis kemarin. Irak bermain baik dan kita gagal meraih poin karena gol dari handsball dan kesalahan sendiri ditambah kartu merah. Oleh karena itu pelatih dan pemain harus melakukan evaluasi karena masih ada satu peluang saat melawan Filipina, jelas Erick Thohir setelah pertandingan. Dalam pertandingan kemarin sebenarnya Indonesia bermain cukup baik di babak pertama hingga turun minum. Ada dua peluang dari tim merah putih melalui Rafael Struijk dan Sandy Walsh. Namun di babak kedua, beberapa pemain melakukan kesalahan sendiri yang mengakibatkan gol Irak tercipta. Mulai dari handsball, kartu merah hingga blunder. Oleh sebab itu, Erick Thohir menekankan untuk evaluasi segera demi raih kemenangan versus Filipina. Peluang lolos ke putaran ketiga masih ada. Pertandingan terakhir melawan Filipina pada 11 Juni nanti. Filipina tidak seperti dulu dan berpotensi memberikan ancaman karena kita hanya bermain imbang saat tandang. Saya yakin Filipina yang sekarang berbeda. Ketua Umum Sepak Bola Filipina yang baru menyatakan ingin seperti Indonesia. Jadi, jangan anggap Filipina sebagai tim yang lemah. Kita harus melakukan evaluasi agar bisa lolos ke babak berikut dengan meraih kemenangan, tegas Erick Thohir. Detik-detik memilukan. Shin Tae-yong pecahkan rahasia hitam pasca kartu merah untuk Jordi Amat melawan Irak. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Pelatih Shin Tae-yong memberikan komentarnya setelah Jordi Amat mendapatkan kartu merah dalam laga melawan Irak. Pelatih asal Korea Selatan itu cukup menyesalkan pelanggaran keras yang dilakukan oleh kapten Timnas Indonesia tersebut.
Jordi Amat melakukan pelanggaran keras terhadap salah satu penyerang Irak pada menit ke-59. Wasit Shaun Evans langsung memberikan kartu merah kepada bek Johor Darul Takzim itu. Jordi Amat dikeluarkan setelah timnas Indonesia tertinggal dari Irak. Bermain dengan 10 pemain tentu saja membuat timnas Indonesia kesulitan mengembangkan permainan. Pada menit ke-88, Irak berhasil mencetak gol kedua lewat aksi Ali Jassim. Shin Tae-yong menyatakan bahwa Jordi Amat sebenarnya bermain bagus sebelum mendapatkan kartu merah. Bek berusia 32 tahun itu masih bisa bersaing dengan pemain-pemain cepat Irak. Namun sayangnya, hari ini Jordi Amat tidak bermain dengan baik. Saya melihat Jordi Amat adalah pemain terbaik. Saya tidak melihat kesalahan-kesalahan tersebut sebagai faktor usia, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menurunkan Jordi Amat bersama dengan Rizky Ridho dan Justin Hubner di lini belakang timnas Indonesia. Pada babak pertama, ketiga bek itu bermain solid untuk mengantisipasi serangan lini depan Irak. Shin Tae-yong pun mengakui hal tersebut. Sayangnya semuanya berubah di babak kedua ketika Jordi Amat melakukan pelanggaran keras yang merugikan timnas Indonesia. Kalau kita lihat secara keseluruhan, Jordi Amat hari ini sebenarnya bermain sangat baik. Hanya saja, kesalahan terakhir itu yang membuat tim sulit karena kartu merah, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong berharap Jordi Amat bisa bermain lebih baik di pertandingan berikutnya. Bek Johor Darul Takzim itu harus bisa bermain lebih sabar lagi. Untuk kesalahan itu, kami akan mengevaluasi dan memintanya untuk melakukan perbaikan, tutup Shin Tae-yong. Di balik kegagalan menyedihkan, Shin Tae-yong membuka rahasia kelam tentang kondisi Hernando Ari pasca kesalahan fatal. Apa yang terjadi di balik layar? Timnas Indonesia mengalami kekalahan dari Irak dalam match day kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Kamis kemarin. Salah satu gol yang tercipta di pertandingan tersebut terjadi akibat kesalahan yang dilakukan penjaga gawang Hernando Ari. Kiper Persebaya Surabaya ini terlihat terpukul dengan kesalahannya sehingga pelatih Shin Tae-yong memberikan kesempatan kepada Hernando untuk menenangkan diri selama beberapa hari. Timnas Indonesia bermain dengan 10 orang setelah Jordi Amat mendapat kartu merah pada menit ke-59. Mereka berusaha mencari gol penyeimbang setelah tertinggal akibat penalti yang dieksekusi oleh Aiman Hussein pada menit ke-54. Saat menerima bola back pass dari Asnawi Mangkualam, Hernando tidak langsung menendang bola dan justru memainkannya di dalam kotak penalti. Bola tersebut akhirnya terlepas setelah mendapat tekanan dari Muhammad Ali dan Ali Jassim berhasil memanfaatkannya untuk menggandakan keunggulan Irak. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa sementara ini ia tidak akan membahas kesalahan tersebut dengan Hernando karena namanya pemain itu mudah terbawa perasaan. Suasana ruang ganti sama saja, tetapi memang Hernando merasa bersalah. Jadi hari ini dan besok saya tidak akan berbicara apa-apa karena Hernando salah satu pemain yang mudah kepikiran. Namun 2-3 hari lagi pasti Hernando bisa kembali normal, ujar Tae-yong. Skuad Garuda masih memiliki satu pertandingan lagi di putaran kedua. Duel melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa mendatang akan menentukan nasib timnas senior untuk merebut tiket ke putaran ketiga. Kemenangan menjadi satu-satunya cara untuk mencapai target tersebut karena mereka kini hanya berselisih 1 poin dengan Vietnam. Terobosan sensasional, Menpora menggila. Timnas Indonesia dibandingkan dengan tim ranking 50 FIFA setelah kekalahan memalukan. Apa yang terjadi sebenarnya? Timnas Indonesia harus mengakui ketangguhan Irak dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun penampilan para pemain Indonesia mendapat pujian langsung dari Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Dito memberikan apresiasinya setelah menyaksikan langsung pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dito mengatakan bahwa level permainan skuad merah putih sudah meningkat. Bahkan ia menyamakan kualitasnya dengan negara-negara yang berada di peringkat 50 hingga 60 dalam ranking FIFA. Kita bisa melihat bagaimana permainan Timnas Indonesia tadi.
Kalau saya bilang kualitas permainannya sudah seperti peringkat 50 hingga 60 FIFA, tetapi menurut Ketua Umum PSSI belum, kata Dito setelah pertandingan. Pria berusia 33 tahun ini optimistis bahwa tim asuhan Shin Tae-yong mampu meraih 3 poin pada pertandingan terakhir Grup F melawan Filipina. Menurut Dito, timnas Indonesia telah melakukan persiapan yang cukup matang menjelang 2 laga ini, sehingga peluang untuk meraih kemenangan atas Filipina tetap terbuka. Saya tetap optimis. Semoga nanti saat bertemu Filipina, insya Allah bisa menang, meskipun Filipina juga mempersiapkan diri dengan baik seperti Indonesia. Dari segi persiapan, saya melihat timnas Indonesia sudah maksimal, ujar Dito. Dito juga menyebut bahwa skuad Merah Putih akan mendapatkan tambahan kekuatan baru saat menghadapi Filipina. Tambahan ini adalah pemain keturunan terbaru, Calvin Verdong. Sebagai informasi, Calvin Verdong telah menyelesaikan proses naturalisasinya WNI dan sudah bisa dimainkan oleh Shin Tae-yong saat menghadapi Filipina di laga penentuan Grup F nanti. Untuk pertama kalinya melawan Filipina ada Calvin Verdong. Semoga itu bisa menambah semangat juga. Tetapi yang paling penting tetap kerja sama tim, kata Dito Aryo Tejo. Terungkap, timnas Indonesia dilanda krisis. Setelah kekalahan telak dari Irak, apa yang harus dilakukan untuk bangkit? Semua fakta diungkap. Timnas Indonesia sebenarnya mampu mengimbangi permainan Irak dalam duel kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya Jordi Amat dan kawan-kawan membuat terlalu banyak kesalahan sendiri yang berakibat fatal. Seluruh gol yang dicetak singa Mesopotamia terjadi pada babak kedua. Gol pertama dicetak oleh Aiman Hussein melalui penalti pada menit ke-54, sementara gol kedua dicetak oleh Ali Jasim pada menit ke-88 yang memanfaatkan kesalahan Hernando Ari. Menurut para pengamat, kekalahan ini disebabkan oleh berbagai kesalahan fatal yang dilakukan timnas Indonesia, terutama pada babak kedua. Mantan pelatih Persik Kediri, Aris Budi Sulistyo mengakui bahwa timnas Indonesia sudah bermain baik pada babak pertama. Selain menguasai permainan, mereka juga menciptakan lebih banyak peluang. Sayangnya terjadi miskomunikasi antar pemain bertahan pada awal babak kedua yang menyebabkan Justin Hubner melakukan handball dan memberikan penalti kepada Irak. Pada babak kedua ada sedikit miskomunikasi sehingga Irak bisa mendapatkan penalti. Momen ini terjadi ketika Hubner melakukan handball. Penalti ini dieksekusi dengan baik oleh striker Irak, kata Aris Budi. Aris Budi juga mengomentari keputusan Jordi Amat saat mencoba merebut bola dari Yusuf Aimin yang berakibat kartu merah. Kecerobohan ini menyulitkan timnas Indonesia karena harus bermain dengan 10 orang. Kecerobohan karena ketidaksabaran seorang kapten. Seharusnya bola itu tidak perlu diambil oleh Jordi Amat tetapi malah dipaksakan dan akhirnya mengenai kaki lawan, ujar Budi. Akibatnya, kecerobohan ini mengakibatkan kartu merah. Efek dari hal ini membuat timnas Indonesia bermain dengan 10 orang, tegas Budi. Gol kedua terjadi pun akibat kecerobohan penjaga gawang kita. Hernando seharusnya segera membuang bola karena mendapatkan tekanan dari 2 pemain Irak, tegas Aris Budi. Tabir terbongkar, sindiran pedas pemain Irak mengguncang. Apa yang dia ungkapkan tentang kondisi stadion GBK setelah kemenangan mengejutkan atas timnas Indonesia? Pemain timnas Irak, Aiman Hussein, menilai ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan di stadion utama Gelora Bung Karno. Bagi pemain Irak, pertandingan ini berlangsung cukup sengit, terutama di babak pertama ketika mereka kesulitan membangun serangan. Selain itu, dukungan 60.000 supporter yang hadir di stadion mampu memberikan tekanan yang signifikan kepada Irak. Namun beberapa kesalahan di lini pertahanan Indonesia berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh tim yang dijuluki singa Mesopotamia tersebut. Aiman Hussein mengaku terkesan dengan atmosfer di GBK. Menurutnya, stadion yang megah ini mampu menampung ribuan supporter dan membuat pertandingan semakin menarik. Atmosfernya sangat bagus. Stadionnya bagus, kata Aiman Hussein dalam sesi jumpa pers setelah pertandingan. Namun, pemain asal Al-Quwa Al-Jaw ini juga memberikan kritik.
Di balik kemegahan GBK, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Sebelumnya, tim Irak harus berpindah tempat latihan karena kondisi rumput yang kurang ideal. Selain itu, kondisi rumput di GBK juga belum sempurna setelah digunakan untuk konser beberapa waktu lalu. Padahal pertandingan ini sangat penting bagi Indonesia, tetapi perawatan rumput membutuhkan waktu lebih lama. Tetapi saya tidak bisa bilang sangat bagus, karena mereka Indonesia masih harus memperbaiki beberapa aspek, ujar Hussein. Yang terpenting bagi kami sekarang adalah mendapatkan 3 poin. Dan kami sudah mendapatkan 3 poin tersebut, tegas Hussein. Kebangkitan sensasional. Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. 3 syarat mustahil yang harus dipenuhi setelah kemenangan Vietnam atas Filipina. Apa yang akan terjadi? Timnas Indonesia kalah dari Irak di matchday kelima Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis sore waktu Indonesia Barat. Sementara di pertandingan lain, Vietnam menang dramatis atas Filipina. Hasil ini membuat Irak memimpin klasemen dengan 15 poin. Diikuti timnas Indonesia di posisi kedua dengan 7 poin. Vietnam di tempat ketiga dengan 6 poin. Dan Filipina di posisi terakhir dengan 1 poin. Dengan 1 matchday tersisa di grup F, baru Irak yang sudah memastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1 tempat lagi akan diperebutkan oleh timnas Indonesia dan Vietnam. Pada matchday terakhir, timnas Indonesia akan menjamu Filipina pada Selasa 11 Juni mendatang. Sementara Vietnam akan bertandang ke markas Irak pada Rabu 12 Juni 2024. Berikut adalah syarat-syarat agar timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1. Menang. Jika timnas Indonesia menang melawan Filipina, mereka tidak perlu memikirkan hasil pertandingan antara Irak dan Vietnam. Dengan kemenangan ini, Indonesia akan mengumpulkan 10 poin yang memastikan posisi mereka di 2 besar grup sehingga lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2. Imbang. Jika timnas Indonesia bermain imbang melawan Filipina, mereka masih bisa lolos ke babak ketiga dengan syarat Vietnam kalah atau imbang melawan Irak. Dalam hal ini, Indonesia akan tetap berada di posisi 2 besar. 3. Kalah. Jika timnas Indonesia kalah dari Filipina, mereka masih memiliki peluang untuk lolos. Syaratnya, Vietnam harus kalah melawan Irak. Jika pertandingan Irak versus Vietnam berakhir imbang dan Indonesia kalah dari Filipina, poin timnas Indonesia dan Vietnam akan sama-sama 7. Dalam situasi ini, selisih gol akan menjadi penentu. Saat ini, baik timnas Indonesia maupun Vietnam memiliki selisih gol negatif 2. Namun timnas Indonesia unggul dalam jumlah gol yang dicetak, yaitu 6 gol dibandingkan 5 gol milik Vietnam, sehingga Indonesia berhak menempati posisi yang lebih baik.